Kalimat tersebut kerap Suwanti lontarkan dengan nada yang keras, sehingga bagi Jidan, teguran-teguran dari bibinya tersebut sangat menyinggung dirinya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah mengerikan kali ini terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tahun 2025. Seorang wanita tewas di kamar mandi rumahnya sendiri dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya bersimbah cairan merah dengan luka parah di kepala. Setelah diselidiki, wanita itu ternyata dihabisi oleh seorang pemuda yang merupakan keponakan sendiri hanya karena masalah sepele, yaitu karena emosi dan kesal selalu dimarahi oleh bibinya. Bagaimana cerita lengkap dari kisah yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelumnya warga desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digemparkan dengan seorang ibu rumah tangga berlumuran darah yang ditemukan di kamar mandi rumahnya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Kampung Cikandang, Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, hiduplah seorang wanita bernama Suwanti. Pada saat itu, Suwanti berusia 45 tahun. Suwanti dikenal sebagai sosok ibu rumah tangga yang hangat dan penuh kasih. Rumahnya sederhana, tapi selalu menjadi tempat bernaung yang nyaman bagi suami dan ketiga anaknya. Suaminya Wardi bekerja sebagai tukang ojek di sekitar wilayah Bogor. Setiap hari, Wardi berangkat pagi dan pulang larut malam demi menafkahi keluarganya. Tidak diketahui secara detail tentang latar belakang keluarga Suwanti, terutama tentang anak-anak mereka. Namun diketahui bahwa anak sulung Suwanti dan Wardi bernama Farel, yang pada saat itu sudah remaja dan anak bungsu mereka berusia 5 tahun. Sedangkan tidak banyak yang menjelaskan di media tentang anak kedua mereka. Meski hidup dengan kesederhanaan, Suwanti dikenal sebagai sosok yang ramah, terbuka, dan senang bersosialisasi dengan para tetangga. Ia sering menyapa tetangganya yang berpapasan di jalan. Bahkan, ia menghadiri kegiatan di wilayah mereka dan tak jarang membantu tangganya yang membutuhkan. Tidak hanya bagi tetangga dan lingkungan sekitarnya, tetapi juga bagi keluarga dan kerabatnya sendiri, seperti yang dialami oleh keponakannya yang sedang membutuhkan tempat tinggal ketika keponakannya sedang mencari pekerjaan. Pada saat itu, Suwanti kedatangan tamu, yaitu keponakannya yang berasal dari daerah Demak, Jawa Tengah. Keponakannya itu bernama Muhammad Jidan atau yang kerap disapa Jidan. Ia merupakan pemuda yang berusia 25 tahun. Ia merupakan anak dari kakak kandung Suwanti. Pada saat itu, Jidan datang sendiri dengan niat untuk menumpang sementara di rumah bibinya tersebut sambil Jidan mencari pekerjaan yang berada di sekitar wilayah Bogor. Dengan niat membantu keluarga besarnya, Suwanti mempersilahkan Jidan untuk tinggal sementara di rumahnya. Pada saat itu, Jidan menjalani hidup yang tidak menentu. Ia belum memiliki pekerjaan tetap, bahkan ia juga tidak memiliki arah yang pasti. Sebelumnya, ia menghabiskan waktu dengan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berharap ada keberuntungan yang datang menghampirinya. Akan tetapi, nasib seolah belum berpihak kepada Jidan. Karena ia belum memiliki penghasilan sendiri, hidupnya menjadi serba kekurangan. Namun sobat, yang Suwanti tidak tahu, ternyata mencari pekerjaan bukanlah alasan Jidan yang sebenarnya. Karena ternyata Jidan sedang mengamankan diri, bersembunyi dari kejaran pihak kepolisian akibat tindakan pencurian motor di wilayah asalnya, yaitu di Demak, Jawa Tengah. Karena Suwanti hanya mengetahui kondisi keponakannya yang belum bekerja dan ingin mencari pekerjaan di wilayah Bogor, Suwanti pun merasa iba. Ia pun membuka pintu rumahnya dan mengizinkan Jidan untuk tinggal bersama dengan keluarganya agar Jidan dapat memiliki tempat beristirahat dan perlahan-lahan menemukan pekerjaan di sekitar wilayah Kabupaten Bogor. Hingga hari-hari berganti minggu, minggu berganti bulan, Suwanti mulai merasakan ada hal yang janggal.
Sudah sekitar 2 bulan lamanya Jidan tinggal di rumah Suwanti. Suwanti merasa Jidan juga tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Jidan hanya bermalas-malasan di rumahnya saja. Bahkan ketika pergi keluar rumah, Jidan bukan untuk mencari pekerjaan, melainkan untuk bermain bersama teman-teman sebayanya. Sikap Jidan tersebut membuat Suwanti kesal. Suwanti yang perhatian dengan Jidan tidak mau Jidan menjadi orang yang gagal. Sehingga sebagai seorang bibi, Suwanti pun mulai sering menegur Jidan. Suwanti bahkan menasihati Jidan apabila Jidan tidak benar-benar ingin mencari pekerjaan. Lebih baik membantu pekerjaan rumah saja daripada harus bermalas-malasan setiap hari. Kalimat tersebut kerap Suwanti lontarkan dengan nada yang keras, sehingga bagi Jidan, teguran-teguran dari bibinya tersebut sangat menyinggung dirinya. Dari hari ke hari, Jidan menjadi lebih pendiam. Ia jarang berbicara, jarang tersenyum, dan lebih banyak menatap kosong. Di balik tatapan itu, ia menyimpan kebohongan tentang dirinya yang melakukan tindakan kriminal. Jidan jadi mudah tersinggung, kecewa, dan sakit hati. Perilakunya tersebut pun membuat suasana di rumah Suwanti mulai diliputi pertengkaran kecil antara bibi dan keponakan. Bukan karena masalah yang besar, melainkan hanya karena persoalan sepele, seperti soal pekerjaan rumah, nada bicara yang terlalu keras, atau sekedar perbedaan cara pandang di antara mereka. Ketika Suwanti berada dalam puncak kemarahannya, Suwanti pernah menyuruh Jidan untuk pergi dari rumahnya. Namun, rasa ibanya mengalahkan amarahnya. Jidan tidak benar-benar diusir pada saat itu. Meski hubungan di antara keduanya tidak harmonis, keduanya tetap berusaha menjadi selayaknya keluarga yang saling mengasihi. Akan tetapi, meski Suwanti dan keluarganya belum mengetahui tentang alasan Jidan yang sebenarnya, ternyata amarah dan dendam yang ada di dalam diri Jidan belum benar-benar padam. Di luar, ia tampak biasa-biasa saja. Namun, di dalam pikirannya mulai berkecamuk. Jidan mulai membayangkan hal-hal yang seharusnya tidak terpikirkan. Hingga akhirnya, amarah yang ia pendam begitu lama itu mencapai puncaknya. Dalam pikirannya yang sudah dikuasai dendam, Jidan berniat untuk menghilangkan nyawa bibinya sendiri. Sosok yang memberinya tempat tinggal, makanan, dan perhatian selama 2 bulan terakhir. Hingga pada hari Selasa 29 April 2025, hari itu berjalan seperti hari-hari biasanya. Wardi, suami Suwanti, pergi mencari nafkah dengan mengojek di sekitar wilayah Bogor. Sementara di rumah, Suwanti menjalani rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga, dan Jidan hanya berdiam di kamarnya tanpa kegiatan yang berarti. Tidak ada yang istimewa pada hari itu. Langit cerah, suasana tenang, bahkan tak ada tanda sedikit pun tentang bahaya yang akan datang. Lalu menjelang malam, Farel anak sulung Suwanti pergi keluar rumah untuk bermain bersama dengan teman-temannya. Farel meninggalkan ibunya, adik bungsunya, dan Jidan di dalam rumah. Pada saat itu tidak banyak media yang menjelaskan tentang keberadaan anak kedua Suwanti. Namun dari informasi yang aku baca, anak kedua Suwanti sedang tidak berada di rumah pada saat itu. Saat itulah, Jidan mulai dikuasai amarah yang selama ini ia pendam. Ia tak lagi mampu berpikir jernih. Di malam itu juga, ia pun mengambil sebuah linggis, benda yang seharusnya tidak digunakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Namun pada malam itu, linggis tersebut malah menjadi alat pelampiasan dendam. Lalu, Jidan pun melangkah perlahan menuju kamar bibinya. Di sana, Suwanti tengah berbaring, mencoba melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Namun, ada juga media yang menyatakan bahwa Suwanti tengah menonton televisi bersama dengan anak bungsunya. Tapi yang jelas, Jidan menemui Suwanti yang sedang berada di dalam kamar dalam posisi berbaring. Lalu secara tiba-tiba, Jidan mengangkat linggis yang ia bawa dan menghujamkannya ke kepala Suwanti secara brutal. Suwanti terkejut. Ia tidak menyangka dengan apa yang dilakukan keponakannya terhadap dirinya. Cairan merah mulai mengalir deras akibat hujaman brutal yang diterimanya. Pelipisnya mulai robek setelah dihujamkan bertubi-tubi oleh Jidan. Dalam kepanikan, Suwanti berusaha bangkit dan meminta pertolongan. Namun Jidan tidak memberinya kesempatan. Dengan cepat, Jidan menutup wajah Suwanti menggunakan bantal. Ia menekan sekuat tenaganya hingga Suwanti tidak dapat meminta pertolongan. Suara Suwanti pun teredam meski Suwanti berteriak sekuat tenaganya. Tak lama kemudian, tenaga Suwanti mulai melemah dan tak berdaya hingga akhirnya Suwanti tidak lagi bergerak. Jidan pun melepaskan bantal dari wajah bibinya, menyadari bahwa bibinya sudah tidak bernafas lagi. Menyadari hal tersebut, Jidan pun menyeret tubuh Suwanti menuju kamar mandi. Di sana, ia berusaha menyembunyikan jasad Suwanti di dalam sumur. Namun dinding sumur terlalu tinggi
dan sempit. Akhirnya, ia menaruh tubuh Suwanti di lantai kamar mandi, menutupi tubuhnya dengan selimut, meninggalkannya dalam keadaan bersimbah cairan merah. Setelah melakukan aksi bejatnya, Jidan pun melarikan diri menggunakan sepeda motor milik bibinya, serta membawa anak bungsu Suwanti yang masih kecil. Yang mana ironisnya, pada saat Jidan mengeksekusi bibinya, anak bungsu Suwanti melihat semua yang dilakukan Jidan kepada Suwanti. Pada saat itu, anak tersebut diliputi perasaan takut, sehingga ia hanya bisa menurut kepada pamannya. Ia pun dibonceng oleh Jidan dan memeluk erat tubuh pamannya tanpa sepatah kata pun, seolah dirinya masih mencoba memahami apa yang baru saja ia saksikan. Hingga tak berselang lama, Jidan menghentikan motor tersebut di sebuah warung kecil di pinggir jalan yang tak jauh dari lokasi rumah bibinya. Jidan meminta kepada anak tersebut untuk turun dan membeli minuman di warung tersebut. Akan tetapi ketika anak itu turun, Jidan langsung pergi begitu saja, meninggalkan anak tersebut di warung yang berada di pinggir jalan. Pada saat itu Jidan berniat untuk melarikan diri ke rumah temannya di wilayah Citerep, Kabupaten Bogor. Sementara itu, anak bungsu Suwanti pun tampak kebingungan. Ia menangis karena dirinya ditinggal sendirian oleh pamannya. Hingga tak lama kemudian, seorang warga bernama Munir yang merupakan ketua RT setempat melewati warung tersebut. Munir pun menanyakan di mana rumah anak tersebut. Akan tetapi anak tersebut tidak ingin pulang ke rumahnya. Dengan takut, anak tersebut mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal setelah kerasukan dan dikurung di dalam rumah, dan anak tersebut ingin bertemu dengan ayahnya saja. Munir pun menanyakan tentang kronologi penemuan anak tersebut kepada pemilik warung, dan pemilik warung mengatakan bahwa anak tersebut disuruh membeli minuman oleh seorang pria. Akan tetapi pria tersebut langsung pergi dan pemilik warung tidak melihat jelas wajah pria tersebut. Lalu sambil menangis, anak tersebut pun meminta diantarkan ke daerah Cicangkal, yang mana tempat tersebut adalah tempat ayahnya biasa mangkal ojek. Akhirnya Munir bersama dengan anggota lingkungan masyarakat atau Linmas membawa anak tersebut untuk mencari keberadaan ayahnya. Mereka bertanya kepada orang-orang di sekitar. Lalu akhirnya ada tukang ojek yang menghampiri mereka, dan ternyata orang itu adalah Wardi, ayah kandung anak tersebut. Usai mempertemukan anak tersebut kepada ayahnya, Munir dan anggota Linmas lainnya pun pulang ke rumah masing-masing. Dan ketika hendak tidur, kabar mengejutkan pun datang. Ia mendapat kabar bahwa telah terjadi peristiwa tragis di wilayah kampungnya, yang mana ternyata telah ditemukan salah seorang warga yang merupakan ibu dari anak yang baru saja ia temui di pinggir jalan. Di sisi lain, Farel, anak sulung Suwanti, pulang ke rumah pada malam itu. Setelah membuka pintu rumah, pandangannya langsung tertuju pada cairan merah di lantai yang membentuk jejak dari arah kamar ibunya hingga ke kamar mandi. Dengan hati-hati, Farel mengikuti jejak itu sambil memanggil ibunya berulang kali. Hingga akhirnya ketika ia tiba di depan kamar mandi, Farel mendapati ibunya sudah terbaring di lantai kamar mandi dalam kondisi bersimbah cairan merah dan tubuhnya tertutup selimut. Farel pun menjerit histeris. Tubuhnya seketika lemas. Ia berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan warga sekitar. Warga sekitar pun mulai berdatangan. Mereka terkejut dengan apa yang menimpa Suwanti. Mereka pun menghubungi pihak kepolisian. Hingga tak lama kemudian, pihak kepolisian datang ke lokasi dan segera melakukan olah TKP. Setiap sudut rumah diperiksa dengan seksama, dan akhirnya pihak kepolisian menemukan sejumlah barang bukti yang menunjukkan adanya tindakan kejam yang terjadi di dalam rumah tersebut. Mereka menemukan jejak bercak cairan merah dari kasur dan lantai, mulai dari kamar Suwanti hingga ke kamar mandi. Selain itu, pihak kepolisian juga memeriksa keterangan warga sekitar, termasuk Farel. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi mulai menyimpulkan bahwa pelaku diduga masih memiliki hubungan dekat dengan korban. Hal itu diperkuat dengan tidak adanya tanda-tanda perampokan atau kerusakan di pintu rumah. Beberapa barang berharga milik keluarga masih utuh di tempatnya, kecuali satu sepeda motor milik Suwanti yang diketahui hilang. Keterangan itu juga semakin mengerucut ketika anak bungsu Suwanti ditemukan sendirian di warung pinggir jalan, dan anak bungsu Suwanti menyebutkan bahwa dirinya bersama dengan pamannya di malam itu. Lalu ia melihat tindakan yang dilakukan oleh pamannya kepada ibunya. Sementara itu, jasad Suwanti pun dibawa ke RSUD Luliang untuk dilakukan proses otopsi oleh tim forensik. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan penyebab pasti dari penghilangan nyawa tersebut serta menguatkan barang bukti yang telah ditemukan di lokasi kejadian. Di sisi lain, berdasarkan keterangan saksi, hasil otopsi, barang bukti, hingga rekaman CCTV di sekitar TKP, pihak kepolisian segera melakukan pelacakan kepada Jidan. Lalu, berdasarkan informasi kendaraan dan identitasnya, pengejaran pun dilakukan secara intensif
sejak pagi hingga malam hari dengan menyusuri jalur-jalur yang mungkin dilalui oleh Zidan. Hingga akhirnya pada hari Rabu 30 April 2025, upaya pihak kepolisian pun membuahkan hasil. Zidan berhasil ditemukan di sebuah warung kopi di kawasan Cimanggis, Depok. Pada saat itu, Zidan sedang ingin memesan kopi, seolah tidak terjadi apa-apa. Zidan pun kemudian ditangkap tanpa perlawanan dan digelandang ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam pemeriksaan tersebut, Zidan akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengatakan bahwa dirinya nekat menghilangkan nyawa bibinya karena merasa sakit hati dan dendam lantaran sering dimarahi serta ditegur selama tinggal di rumah tersebut. Zidan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas menghilangkan nyawa bibinya. Ia pun harus mempertanggungjawabkan tindakan kejinya di hadapan hukum. Namun sobat, ternyata ada fakta yang mulai terkuak pada saat itu. Pihak kepolisian akhirnya menemukan bahwa Zidan pernah terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di daerah asalnya, yaitu di Demak, Jawa Tengah. Dan untuk menghindari kejaran pihak kepolisian, Zidan bersembunyi di rumah Suwanti untuk mengamankan diri. Namun, bukannya malah menyerahkan diri ke pihak yang berwajib atau malah bertobat, Zidan justru melakukan tindakan kriminal lagi yang bahkan meregang nyawa salah seorang dari keluarga besarnya yang sudah menolongnya selama ini. Akan tetapi, untuk tindakan pidana pencurian motor tersebut belum diketahui bagaimana tindak lanjut dari pihak kepolisian. Dan untuk tindakan kejamnya kepada Suwanti, Zidan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa serta pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu sebelumnya, setelah dilakukan proses otopsi, jasad Suwanti dipulangkan ke rumah duka hingga jasad Suwanti disemayamkan dan dimakamkan dengan layak di pemakaman umum setempat. Suasana haru masih menyelimuti pihak keluarga dan kerabat. Tangis pihak keluarga dan kerabat pecah, tak menyangka bahwa Suwanti akan pergi untuk selama-lamanya. Warga sekitar juga turut merasakan kesedihan yang mendalam. Mereka tak menyangka wanita yang dikenal ramah dan sering membantu warga sekitar harus berpulang dengan cara yang begitu mengenaskan di tangan keponakannya sendiri, yang mana ternyata memiliki alasan yang tersembunyi selama tinggal di rumah Suwanti dan keluarganya. Oh ya sobat, aku pengen kasih tahu nih ke kalian, Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang lagi cari barang-barang keren dan menarik, aku punya beberapa rekomendasi produk buat kalian nih. Kalau tertarik, langsung aja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembelian ya sobat.